Lia hadir, Angga hadir, Sherly hadir, Lina hadir, Rio hadir. Mari kita belajar. Untuk anak-anak ibu sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu teks anekdot? Tidak. Jadi ibu akan menjelaskan, yaitu teks anekdot ada 4, terdiri dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah pembahasan. Yang pertama ibu akan menjelaskan pengertian, yaitu teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu, dan menghibur, yang mungkin merupakan gambaran dari kejadian nyata maupun kejadian yang fantasi atau tidak nyata. Dan yang kedua ibu akan menjelaskan ciri-ciri. Ciri-ciri teks anekdot itu adalah bersifat humor atau lucu, bersifat menggelitik, bersifat menyindir, memiliki tujuan, cerita yang disajikan mirip juga dengan dongeng. Dan terakhir yaitu memuat hal-hal yang berhubungan dengan orang penting. Itu dia ciri-ciri teks anekdot. Yang ketiga kita akan jelaskan struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu ada 5, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Yang pertama abstraksi. Abstraksi yaitu bagian pertama, paragraf pertama yang berisi gambaran umum. Dan yang kedua ada orientasi. Orientasi awal mula dan latar belakang terjadinya. Itu juga terdapat di paragraf pertama biasanya. Dan yang ketiga adalah krisis. Krisis itu munculnya permasalahan. Dan yang keempat yaitu reaksi. Berisi penyelesaian masalah. Di dalam suatu teks, isi teks tersebut ada penyelesaian masalah, seperti ada reaksi kaget, marah, sedih. Yang terakhir adalah koda, yaitu penutup atau perubahan tokoh. Lalu kita akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks anekdot ada 6, yaitu menggunakan kata keterangan waktu lampau seperti dahulu itu, kemarin, sementara itu. Yang kedua menggunakan konjungsi. Apa konjungsi yang kita ketahui? Seperti makan, minum, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja material. Kata kerja material seperti mengambil, seperti itu. Yang keempat memiliki urutan peristiwa. Yang kelima memuat kalimat perintah. Misalnya, Tony ambilkan buku itu, Lia ambilkan susu itu, seperti itu. Itu adalah kalimat perintah. Yang keenam menggunakan kalimat retorik. Dan selanjutnya teks anekdot itu cara penyajiannya bisa berbentuk dialog dan bisa berbentuk narasi atau cerita. Dan untuk anak-anak ibu, apakah mengerti semuanya? Terima kasih, semuanya sudah mengerti. Sekarang kita masuk ke dalam contoh teks anekdot sendiri. Ibu mengambil contoh yaitu tentang tukang roti. Ibu baca dulu ya. Tukang roti. Di suatu hari datang tukang roti yang melalui depan rumah. Kemudian teman Ane si Enggal memanggil dia. Tak lama datanglah tukang roti itu mendekati kita yang sedang istirahat santai di depan rumah. Enggak. Adanya roti jenis apa, Bang? Tukang roti. Bisa bermacam-macam, Dek. Enggak. Terus, Bang, roti ini apa ya rasanya? Tukang roti. Roti ini coklat, Dek, rasanya. Enggak. Kalau roti ini rasa apa, Bang? Tukang roti. Roti rasa stroberi, Dek. Enggak. Kalau ini rasa apa, Bang? Tukang roti. Ini rasa nanas, Dek. Dan si Enggar terakhir berkata, loh, terus mana rotinya, Bang? Sejak tadi mulu bicaranya
Ketiga, krisis. Munculnya